Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Nurul Asri, cahaya di waktu asar, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Masjid Nurul Asri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu fitrah atau fitrah, sementara persatuan itu adalah perintah. Jadi berbeda itu biasa, akan tetapi di balik perbedaan itu yang kita diciptakan oleh Allah di dalam perbedaan tersebut, tetap kita oleh Allah diperintahkan untuk bersatu. Jadi perbedaan itu fitrah, akan tetapi persatuan adalah perintah. Yang pertama, antum silakan tulis dalam surah Ali Imran ayat 103. Surat apa? Ali Imran ayat ke 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali agama Allah. Dan antum nanti silakan buka tafsir Al-Quran, apa penafsiran hablullah, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang dengan tali itu. Jadi apa itu hablullah? Yang kita oleh Allah diperintahkan berpegang dengan tali itu. Para ulama mengatakan, apa itu hablullah? Hablullah adalah dinullahil Islam, agama Allah yaitu agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian dengan teguh dengan tali agama Allah yaitu agama Islam. Dan di sini ada larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Kalaupun, ini antum silakan perhatikan untuk teman-teman belajar ilmu usul fikih, kalaulah Allah memberikan perintah tanpa adanya larangan, itu sudah otomatis. Yang menyelisihi perintah itu otomatis dilarang. Contohnya begini, Allah memerintahkan kita untuk berkata yang benar. Maka tanpa pun Allah melarang kita berdusta, itu ayat sudah mencakup makna larangan berdusta. Kalau dalam ilmu usul dibilang apa? Mafhum mukhalafah, cara berpikir terbalik. Kalau diperintahkan adil, artinya dalam perintah itu ada juga larangan untuk zalim. Nah, maka di dalam ayat ini Allah tidak katakan cuma satu, tapi Allah beri dua. Yang pertama Allah katakan wa'tasimu bihablillah. Dan perintah ini hukum awalnya apa? Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu hukum awalnya wajib, sampai ada dalil yang lain yang merubahnya dari wajib menjadi sunnah atau mustahab atau mubah. Selama tidak ada dalil yang merubah makna wajibnya, maka perintah itu kembali ke hukum asal. Hukum asalnya perintah adalah wajib.
wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali agama Allah, agama Islam. Artinya di sini yang mengikat kita untuk saling bersaudara itu tidak harus satu masjid, tidak harus satu pengajian, tidak harus satu guru, tidak harus satu pesantren, bahkan tidak harus satu mazhab. Akan tetapi Allah katakan yang mengikat kita sebagai saudara itu dinul Islam. Maka banyak hadis yang mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu saudaraan sama muslim yang lain, bersaudara. Nah, maka Allah katakan di sini yang pertama, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Kemudian Allah katakan wala tafarraqu, ditambah penegasan, dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya ada perintah bersatu dan ada larangan untuk bercerai-berai. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini jelas. Ini saya tidak bisa guyon ini karena waktunya harus tes. Hadisnya jelas. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sana? Ayisas syaitan an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Setan sudah putus asa. Jadi bayangin ya, setan saja bisa putus asa. Putus asa dari apa dia? An ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, untuk disembah oleh orang-orang yang mendirikan sholat di jazirah Arab. Tapi jazirah Arab ini bukan menunjukkan kekhususan, akan tetapi setiap orang yang sholat dimanapun berada, maka setan sudah putus asa untuk menjadikan orang tersebut menyembah setan. Artinya setan ganggunya bukan itu. Karena maaf bicara ya, setan itu cerdas. Kenapa cerdas? Karena pengalamannya luar biasa. Dia ganggu mulai manusia semacam Ustadz Saiful Mufid atau Ustadz Roni, mana tadi? Roni siapa? Mana dia? Tidur jangan-jangan. Coba cari di belakang. Atau itu setan treatmentnya beda-beda. Artinya dia tahu ini saya goda dia dengan, nah sini antum mau kemana? Setan ganggu dia dengan cara apa? Itu setan masing-masing tahu. Maka setan pun ngerti ini orang kalau sudah sholat tidak bisa diganggu untuk kemudian nyembah setan, tidak mungkin bisa. Nah kemudian setan cari cara yang lain. Terus bagaimana cara setan mengganggu manusia yang sudah sholat tadi? Dan sholat ini maknanya banyak. Ya sudah sholat, sudah ngaji, sudah ngerti Al-Quran, sudah ngerti sunnah, sudah duduk di majelis ta'lim, sudah tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Itu dirangkum dalam kalimat sholat. Maka kalau orang sudah sholat, sudah ngaji, sudah baik, sudah tobat, sudah hijrah, itu gangguannya bukan nyuruh dia nyembah setan atau nyuruh ke dukun, diketawain dukun ini musyrik, atau kemudian disuruh apa lagi, bikin patung dia sembah-sembah. Ngerti dia tidak mungkin, dan setan tahu antum tidak mungkin melakukan itu. Maka kata setan, buat apa buang-buang waktu? Kalian tidak akan melakukan itu karena kalian sudah ngaji, kalian sudah sholat, kalian sudah ngerti. Tapi setan tidak berhenti sampai situ. Setan punya cara yang lain untuk mengganggu orang yang sudah sholat, yang sudah ngaji, yang sudah ngerti sunnah. Mengganggunya bagaimana? Walakin, akan tetapi ketika tidak mampu menjadikan kalian menyembah setan, sekarang fit tahrish bainahum, setan itu membisikkan ke telinga kita untuk kemudian kita saling bermusuhan. Maka jangan heran ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala diberitahu oleh muridnya, ini lihat ini ulama besar ini, angkat tangan, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ini hadiahnya. Mana takmir dan nyiapin hadiah? Ada, bawa sini.
Woi, langsung berangkat ya. Hadiahnya paket akad nikah free 100 undangan. Wih, yang mau nikah langsung semangat. Ana jawab Ustadz, ana jawab katanya. Pertanyaannya begini. Antum tahu tidak siapa yang menyusui Al-Imam Al-Hasan Al-Basri selain ibunya? Jadi Imam Hasan Basri ini punya ibu susu. Ibu susunya siapa? Coba. Angkat tangan dulu baru bicara. Antum jangan tawaduk lah, nanti tawaduknya beda tempat ya. Rendah hatinya beda. Sabar. Coba searching sebentar bisa keluar antum. Coba saya hitung, saya kasih waktu setengah jam ya, saya tunggu ya, silakan. Siapa? Tidak ada yang tahu? Alhamdulillah, berarti paket akad nikah untuk saya ini. Oh, buku. Saya kira paket akad nikah. Oh, jangan. Antum sudah nikah belum? Itu buat saya paketnya. Oh, buat antum. Akhwat coba lihat. Qawaidul Muthla. Ini kitab berat ini. Oh, tidak apa-apa. Ya, sip. Ini tulisannya Syekh Utsaimin tentang asma wa sifat. Yang menyusui Al-Imam Masya Allah, kenapa nggak dari tadi? Antum ketika bukunya keluar baru jawab. Dapat bocoran dari mana coba? Google. Masya Allah, ana pancing betulan buka Google dia. Ya karena antum ndak natural ya, ana kasih separuh aja lah ya. Nanti tolong dipotong 2 ya. Lala, ta'ala antum. Disusuin oleh Ummu Salamah. Artinya ini bukan ulama sembarangan, bukan ulama kaleng-kaleng ini. Ini betul-betul ulama luar biasa. Sudah. Suatu hari muridnya datang kepada Imam Hasan Basri, "Ya Imam, takallama fika fulanun." Ada si fulan, sesama ulama, mengatakan tentang kamu ini dan itu. Jadi bilang kamu dikatakan begini, kamu dikatakan begitu, katanya kalau bahasa kita sekarang begini loh ya. Katanya manhajnya tidak kokoh, katanya syubhat, macam-macam. Sudah, Imam Hasan Al-Basri tidak mendengar secara langsung, dia dengar dari muridnya. Lalu Imam Hasan Basri panggil muridnya, "Ta'al anta sini, kamu sini." Dia bilang, "Setan tidak bisa memanjangkan ucapan orang itu untuk kemudian aku dengar secara langsung. Setan tidak punya cara, sehingga hatiku tidak akan rusak kepada orang tersebut. Tapi ternyata setan punya kurir. Siapa kurirnya setan? Yo kamu ini. Coba kamu tidak menceritakan omongan dia kepadaku, aku tidak akan marah kepadanya. Dan ternyata kamu oleh setan dijadikan kurirnya." Nah ini caranya setan. Jadi menyampaikan ucapan-ucapan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri kumpulkan hadiah. Ya entah isinya apa ya, dikumpulkan hadiah. Kalau bahasa kita parcel gitu ya. Ada, kalau di Jogja ini yang buah yang paling enak apa? Duren. Tidak ada Jogja duren, antum ngawur. Ada Jogja? Ada. Enak nggak? Boleh lah nanti malam ya. Nah, bagus juga caranya ya kan. Kalau gini kan tidak sungkan gitu. Sudah dikumpulkan itu hadiah. Lalu Imam Hasan Basri nyuruh muridnya yang tadi, yang memindahkan omongan si fulan yang buruk tentang Imam Hasan Basri, bilang apa? "Ini hadiah, kamu kirim ke rumah dia, bilang sama dia Imam Hasan Basri kirimkan hadiah karena dia telah mengirimkan pahalanya untuk Imam Hasan Basri." Ini cara yang paling baik untuk menyikapi tata cara setan ganggu manusia. Dibisikkan ke telinga kita, si fulan itu sepertinya kalau ngelihat kamu pandangannya sinis. Jangan-jangan dia tidak suka dengan kamu. Artinya sesuatu yang belum pasti oleh setan itu dihiasi supaya kita betul-betul mangkel sama orang itu. Akhirnya muncul masalah, akhirnya muncul permusuhan. Nah ini caranya setan. Nah sekarang lihat, Allah perintahkan kita bersatu, sementara setan menginginkan kita terpecah belah. Nah berarti kalau masih ada di zaman ini orang-orang yang lebih suka berpecah belah, diajak, "Ayo yuk kumpul bareng yuk, ini ada acara para ulama berkumpul bersama, yuk kita mungkin bisa diskusi, kita bisa berbicara, mungkin ketika ada sesuatu yang kita tidak sefaham, kita bisa bicarakan, kenapa sampai kamu seperti itu, saya seperti ini,
itu tidak mau diajak seperti itu. Lah, ana tidak mau duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Di majelisnya apa? Ahlul bid'ah. Ini kelompok antum ini kelompok yang bercampur ini antara orang yang mendakwahkan Allah di mana-mana, padahal kita meyakini misalkan Allah di langit, antara orang yang menghalalkan musik, katanya musik tidak apa-apa, antara orang yang mengatakan kemudian demokrasi itu tidak apa-apa. Wih, ini campur baur jadi satu. Mana mungkin saya duduk di sana? Nah, ini hati-hati. Karena apa? Kalau betul-betul niatannya memang menjaga agamanya, ini masih bisa ditoleransi. Ingat ya, kalau betul-betul niatannya untuk menjaga kemurnian agama. Tapi sayangnya, ini bukan omongan saya, ini ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Apa beliau katakan? Rata-rata hasad. Dan Syekh Utsaimin katakan, walil asafis syadid, yang paling mengecewakan itu apa? Annal hasad ma bainal besar dibanding orang awam. Artinya para ulama, para mubaligh, para kiai, para ustadz, kalau tidak pinter-pinter jaga hati, ini dimasukkan hasad oleh setan ke dalam hatinya, akan tetapi terhiasi dengan dalil. Dihiasi dengan apa? Dalil, sehingga seakan-akan bukan hasad. Sama seperti ini, anak kasih contoh antum satu ya. Sekarang kan, ya bukan sekarang, mulai zaman ulama dulu, itu yang dikenal istilah tahdzir. Istilah apa? Pernah dengar? Antum pura-pura. Orang yang sering ngaji mestilah tahu kalimat ustadz ini ditahdzir, ustadz ini mentahdzir, ini jamaah tahdzir, ustadz ini jangan didatengin karena sudah. Tahdzir itu ucapan seorang untuk supaya masyarakat berhati-hati tentang seseorang yang lain. Misalkan gini, antum namanya siapa? Ermi. Ana lihat Ermi ini akidahnya menyimpang. Misal contoh, jangan antum nanti langsung pulang. Enggak pulang ya? Enggak, sudah. Ermi ini akidahnya menyimpang. Sementara jamaah ana sebagian ngaji sama Ustadz Ermi. Ana khawatir loh, ini jamaah ana ini. Kalau Ustadz Ermi akidahnya tidak menyimpang, tidak masalah. Tapi ana khawatir jamaah saya rusak gara-gara terkena syubhat yang disampaikan oleh Ustadz Ermi. Nah, maka saya bilang di majelis saya, hati-hati dengan pengajiannya Ustadz Ermi. Nah, kalimat ini namanya tahdzir, ngerti? Nah, itu namanya tahdzir. Nah, sekarang yang muncul salah satu sumber perpecahan itu apa? Tahdzir serampangan. Kalau tahdzir secara koridor syar'i itu masih tidak jadi masalah. Coba angkat tangan. Apa makna tahdzir tadi? Bus. Apa tahdzir tadi apa? Coba angkat tangan dulu. Masya Allah, anak jauh-jauh dari Malang ya ke Jogja ya, baru anak jelasin belum 2 menit ini. Apa tahdzir tadi? Masya Allah, antum tawaduknya luar biasa memang ya. Anak baru yakin Jogja, Solo dan sekitarnya ini memang ngerti. Padahal ngerti, pura-pura aja. Khawatir ustadznya minder ya. Nah sudah, itu namanya tahdzir, mengingatkan, hati-hati ustadz fulan ini, dia penyebar syubhat, dia ini akidahnya tidak lurus, dia ini manhajnya tidak kokoh. Nah sekarang salah satu yang memunculkan perpecahan itu fenomena tahdzir serampangan. Tahdzir serampangan itu apa? Ana membongkar keburukan ustadz fulan tanpa sebelumnya ana pernah bertemu, tanpa sebelumnya ana pernah komunikasi, tanpa sebelumnya ana pernah mengingatkan secara langsung, atau mungkin berbalas surat, ketemu tidak, berdiskusi tidak, menanyakan tidak, menasehati tidak, tapi langsung keluar apa? Tahdzir. Nah sekarang tahdzir yang semacam ini dianggap bukan kesalahan tapi nasihat. Maka kalau kita ingetin, hati-hati akhi gitu kan, jangan ikut-ikutan tahdzir semacam itu loh, ngawur antum, ini bukan tahdzir akhi gitu. Khoknya itu Masya Allah, makharijul hurufnya ini ngalah-ngalahin santri dari pesantren sahabatku. Alah Ustadz Saiful Mufid ini lewat akhi gitu.
khanya itu betul-betul saf kam, safil khamis, kelas 5. Ya, oh itu Masya Allah sudah. Ini bukan takhdir akhi. Terus apa kalau bukan takhdir? Terus apa kalau bukan tahdzir? Ini min bab an-nasihah. Ini bentuk nasihat katanya dia. Loh, subhanallah. Sejak kapan nasihat itu tidak disampaikan secara langsung? Nah, maka yang semacam ini kita kembalikan kepada ucapan Syekh Utsaimin, di kalangan ulama lebih banyak dibanding di kalangan orang awam. Nah, maka yang semacam ini kalau kita lihat, ingat ya, bukan semua tahdzir, bukan, tapi tahdzir yang serampangan. Ini salah satu sebab munculnya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Loh, ustadz saya ditahdzir, jelas saya muridnya tidak terima kan? Atau mungkin ustadz antum yang antum mulai kecil ngaji sama dia, antum lihat dia punya faidah, antum lihat dia punya jasa yang besar, tiba-tiba ada orang yang tidak pernah kenal, tiba-tiba itu hati-hati ustadz, mukanya dicoret ceret. Pernah lihat di dunia media sosial? Awas ustadz UAS. Siapa? Ustadz ahli syubhat. Antum jangan suudzon. Suudzon mana pemerannya tadi? Oh itu dia. Suudzon tidak boleh. UAS itu mereka, ya walaupun nanti inisialnya dikaitkan dengan Ustadz Abdul Somad atau yang lain, tapi ini kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi dibilang syubhat. Nah, padahal kalau memang betul-betul niatnya nasihat, ingat ucapannya Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i katakan? Kalau mau menasehati aku, nasehati aku ketika aku sendiri. Jadi ketika aku sendiri. Dan menasehati di hadapan banyak orang, Imam Syafi'i bilang apa? Itu bukan nasihat, tapi itu celaan. Itu apa? Celaan. Engkau mencelaku, bukan menasehatiku. Maka lihat Imam Ahmad. Imam siapa? Ahmad. Lihat muridnya. Muridnya Imam Ahmad ini ngajar di bawah pohon. Ustadznya dingin kena naungan pohon, muridnya kepanasan. Muridnya panas. Imam Ahmad lihat, ndak bener ini. Tapi lihat akhlaknya Imam Ahmad. Kalau memang itu betul-betul nasihat ya, bedakan dengan tahdzir serampangan tadi. Sudah, Imam Ahmad tidak langsung mengingatkan. Kenapa? Ini di depan siapa? Di depan muridnya. Harga diri guru bisa jatuh. Imam Ahmad tunggu sampai malam. Setelah masuk waktu malam, tidak pula Imam Ahmad langsung ingatkan, tidak. Ditunggu sampai banyak orang tidur. Banyak yang ngelihat enggak? Viewernya banyak enggak? Kalau enggak matiin aja, eman kuota. Sudah bercanda. Nah, sudah ditunggu sama Imam Ahmad sampai orang-orang sepi tidur semua. Sudah, ketika orang-orang sudah pada tidur, Imam Ahmad berjalan menuju rumah muridnya untuk niat menasehati. Yo, ini nasihat. Dan antum tahu lagi, sendalnya Imam Ahmad dilepas supaya hentakan suara sendal itu tidak terdengar orang. Karena ini yang mau dibicarakan apa? Ini aibnya muridku yang orang lain tidak boleh tahu. Setelah sendalnya dilepas, Imam Ahmad jalan, dilihat, oh lampu yang nyala lampu sebelah sini. Maka bagaimana? Diketuk bukan dari pintu depan, pintu samping. Muridnya buka, kaget, ternyata yang datang siapa? Gurunya, yaitu Imam Ahmad. Selesai, subhanallah, apa yang terjadi? Muridnya kaget. Kalau kamu perlu, kamu panggil saya datang ke tempat kamu. Imam Ahmad bilang, tidak. Ini yang mau aku sampaikan adalah nasihat. Kenapa tidak lewat pintu depan? Oh, tidak bisa, nanti istrimu tahu. Sementara ini tidak boleh ada yang tahu kecuali kamu dan aku. Diceritain tadi siang kamu ngajar, iya. Muridmu kepanasan, iya. Kamu berteduh di bawah pohon, iya. Imam Ahmad bilang itu tidak boleh. Seharusnya kalau kamu berteduh, semuanya berteduh. Kalau muridmu panas, semuanya panas. Muridnya bilang apa? Kalau begitu kenapa tidak langsung tadi siang? Biar aku langsung memperbaiki. Ikhlas hatinya, tidak ada perasaan mangkel dinasehati, tidak ada. Imam Ahmad bilang apa? Tidak, karena ini nasihat. Kalau aku ingatkan kamu di hadapan muridmu, jatuh harga dirimu. Maka aku menjaga ini, maka aku menjaganya supaya tidak ada orang lain lihat. Cakep dak? Nah, ini caranya sekarang tidak lewat medsos. Lewat apa? Medsos. Dicoret wajahnya,
namanya dibikin inisial. Mohon maaf ya, antum bikin inisial. Sekarang ustadz yang terkenal itu semuanya sudah tahu namanya. Mau pakai inisial iso dibedek gitu loh, ngerti dibedek, ketebak sudah. RJT sekarang liya sapa maneh, Rifki Ja'far Talib atau UAS, tidak ada lain pikirannya orang mesti Ustadz Abdus. Nah, maka yang semacam ini perlu hati-hati hadirin. Karena apa? Ingat, nanti kita sampaikan di akhir materi ya. Ada beberapa perbedaan pendapat yang memang ditoleransi oleh ulama. Antum nanti silakan buka kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitabnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gurunya siapa? Gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Artinya mereka bukan orang sembarangan, ulama besar. Sudah. Apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan? Min zamanin qadim, sejak zaman dulu sudah. Kana al-khilafu bainal ulama'i mawjudan. Khilaf di antara ulama itu ada. Dan ini omongannya siapa? Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari zaman dulu perbedaan ulama itu sudah ada. Walakin akan tetapi tidak memunculkan permusuhan di antara mereka dan menambah persaudaraan di antara mereka. Ini ucapannya Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan semacam ini, berarti fenomena perpecahan ketika ada perbedaan pendapat itu ada. Dan yang antum perlu tahu, berbeda itu tidak sama dengan berpecah. Faham tidak orang Yogyakarta ini? Maaf ya, aduh. Speaking English kan? Speaking English well. Saya biasa di kampung Inggris soalnya, jadi kadang-kadang keperucut bahasa Inggris gitu loh. Maaf loh ya, maaf loh ya. Sudah, maka ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang semacam itu, artinya apa? Beliau sudah mencium ada aroma-aroma ke sana. Ada aroma ketika berbeda pendapat itu seakan-akan langsung musuh. Maka orang itu ketika berbeda pendapat itu terbagi menjadi 3. Nomor 1, anta adui, kamu musuhku. Itu yang pertama. Ini berat, ini tidak boleh. Belum tentu orang yang berbeda mesti musuh kita. Kadang-kadang orang berbeda itu, ini tema yang kapan? Tetap berbeda walaupun tetap bersaudara. Bentar, sabar. Tapi tidak apa-apa lah, sampaikan aja ya. Sudah, yang pertama itu, walaupun kamu berbeda, maka kamu musuhku. Idza khalafta ma'i fa anta dhiddi. Kalau kamu beda sama saya, maka kamu musuh saya. Ini berat, tidak boleh begitu. Yang kedua lebih berat. Apa itu? Idza khalaftani, kalau kamu berbeda dengan saya, fa anta aduwullah, maka kamu memusuhi Allah. Boy, lebih keren lagi. Seakan-akan dia berhak mewakili Allah. Jadi kalau ada orang berbeda sama dia, seakan-akan yang berbeda ini pasti berbeda dengan Allah, maka musuhnya siapa? Allah. Yang ketiga, kalau kamu beda sama saya, tidak apa-apa, kamu tetap saudara. Ini yang terbaik. Nah, maka nanti kita jelaskan apa perbedaan yang ditoleransi oleh para ulama. Nah, Ibnu Taimiyah saja itu mengatakan biasa beda itu dari zaman ke zaman ada beda pendapat. Tapi kemudian tidak menjadikan mereka bermusuhan. Bahkan dengan perbedaan itu mereka malah saling merekatkan persaudaraan. Nah, sekarang hadirin sekalian, itu Ali Imran 103. Kemudian antum nanti buka di rumah, tidak bisa kita baca semua ya. Al-Anfal 46. Al-Anfal berapa? 46. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kalian itu tanaza', niza' itu berbantah-bantahan. Jangan, kata Allah. Jangan. Kita ini sekarang hanya beda masalah kecil itu debatnya 4 hari 4 malam itu. Apalagi debat lewat media sosial. Subhanallah, antum ditipu sama orang. Orang yang mendebat antum lewat media sosial itu tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh, maka ketika debat sampai jam 2 malam.
Karena dia tidak subuhan. Maka jangan mau debat via media sosial. Diskusi ilmiah. Ayo ketemu, kita duduk sambil minum kopi, ya kan? Maka Gus Wahid di Malang sana luar biasa. Beliau ini Kiai NU Tulen, NU 110%. Artinya keterlaluan gitu, persennya terlalu banyak. Dan beliau juga ketua MUI di Malang sana. Tapi subhanallah, beliau ini memberikan majelis pengajian beliau untuk kami yang isi. Majelis beliau yang jamaahnya banyak itu, kami yang dianggap gara-gara jenggot dibilang Wahabi gitu ya kan. Kalau tidak Wahabi apa? Dibilang ekstremis kanan gitu. Itu beliau undang, ayo cek jamaahku kenal mbek sampean, cek jamaahku ngerti sampean iki mbek aku ya podo, paling bedo mek kunut ae kan, sampean gak kunut aku kunut kan mek ngono tok kata dia. Jadi ini luar biasa, beliau mengingatkan bahwa jamaah ini biar tahu walaupun jenggotnya 2,3 meter begini, ini tetap kita ini Islamnya sama. Nah maka Allah bilang wala tanaza'u, jangan niza'. Niza' itu berdebat panjang, eker-ekeran kalau bahasa orang Amerika Selatannya ya. Jangan eker-ekeran. Kenapa begitu? Fatafshalu, kalau kalian ribut sesama muslim maka kalian akan gagal. Tidak bisa mengeratkan kekuatan, tidak bisa. Terlanjur sibuk apa? Debat masalah kunut. Terlanjur sibuk masalah apa? Zikir ba'da sholat ini jahar apa sir? Debat masalah basmalah itu dibaca keras atau pelan. Sementara yang tidak pernah baca Al-Fatihah tidak dibahas. Biarin, ndak itu wis karuan lek ngono, jelas iku. Iki lho sing ngene-ngene iki sing medeni, ketoke salat tapi ngerusak. Lho ya apa antum? Salat dibilang ini kan kalimat-kalimat yo kalau kita boleh sedikit kasar ya, tapi Jogja ndak boleh ya. Di sini boleh. Saya tadi kan dibilang waktu masih di mobil tadi, bagaimana kalau Masjid Baitul Asri kampanye boleh ndak? Ndak boleh Ustaz, ndak boleh. Tapi khusus antum boleh. Ana jadi curiga sama antum. Jangan-jangan antum mau menjerumuskan ana ini ya. Dia bilang tidak boleh, tapi kalau antum boleh, loh kan tidak enak ngomongnya. Jangan-jangan nanti ada Bawaslu di sini, Anda tidak pulang ke Malang, pulang ke kejaksaan nanti kan, antum tanggung jawab. Istri anak nangis di rumah nanti, abang tidak pulang katanya. Antum kalau nyariin anak di sini kan susah. Nyariin istri waktu itu kan susah, nyariin anak istri sini. Sudah. Tadi ada yang ngantuk, tiba-tiba saya ngomong begini langsung terang meripatnya matanya. Sudahlah, jangan dibahas. Sudah, maka Allah bilang jangan kalian berbantah-bantahan, nanti kalian akan gagal, tidak bisa menyusun kekuatan. Sekarang lihat, saya pernah baca ini di majalah Suara Hidayatullah. Ada di sini majalahnya, Suara Hidayatullah ya. Jadi kapan umat Islam ini akan menang? Kapan umat Islam ini akan besar? Kapan umat Islam ini akan kuat? Kalau umat Islam ini saling menyalahkan. Misalkan begini, ditulis di majalah itu, orang yang berjenggot menghina orang yang mencukur jenggotnya, dibilang begini, ente gimana sih akhi, manjangin jenggot aja nggak berani, gimana Islam mau menang, berjuang nggak kuat, ente jenggot dipanjangin nggak berani, gimana mau berjuang? Itu kata yang berjenggot. Yang nggak jenggotan nggak kalah fikir, jawabannya bagus juga, ente malah nggak maju-maju, gimana Islam mau maju, urusan ente cuma jenggot. Podo ay, isbal ndak isbal juga sama, ente gimana Islam mau menang, ngangkat celana aja nggak berani, yang celananya ke bawah bilang apa, ya mesti aja Islam nggak menang lah, ente urusannya dari dulu sampai sekarang urusan ujung celana. Nah masalah semacam ini debatable sudah. Masalah yang memang ada dari zaman ulama seperti dulu. Maka Allah ingatkan, jangan kalian berbantah-bantahan, nanti kalian gagal. Kalau sudah gagal, apa Allah katakan? Wa tadhhabari hukum, kekuatan kalian itu akan hilang. Ini Allah sudah ngingetin ini. Nah maka kita khawatir orang kafir baca surat ini. Orang kafir baca apa? Al-Anfal 46. Dibaca sama orang kafir, ini Tuhan mereka mengatakan cara menghilangkan kekuatan mereka itu dengan menjadikan mereka berbantah-bantahan. Akhirnya muncullah akun-akun palsu, dan jangan kemakan, mau namanya siapa, ada tulisannya sunnah atau ada tulisannya harokah atau ada tulisannya jangan kepancing. Antum kan tidak tahu itu akun asli atau palsu. Yang sengaja mereka memunculkan masalah, yang masalah ini khilafiyah,
Orang Islam ngerti itu khilafiyah, cuma dipancing lewat media sosial, itu dipasang iklan di masif ngerti. Maaf ya, bahasanya terlalu tinggi ya Allah, maaf ya. Itu digencarkan lewat media sosial, masif sekali iklannya. Akhirnya umat Islam yang tidak pernah meributkan masalah itu akhirnya ribut. Contoh, masalah hukum nyoblos, antum sepakat yang golput atau nyoblos? Tak boleh kampanye di sini. Maaf, antum, aduh, antum, enggak berani saya. Antum menjurumuskan. Ini kan sekarang, bayangin, kita ini umat Islam masih ribut urusan nyoblos atau golput, sementara mereka sudah punya rencana, sudah rapat, sudah rapi untuk menang. Jadi mereka menang, jalannya, prosesnya sudah ada, ancang-ancangnya ada, stepnya jelas, dan mereka sudah punya ini, hari ini harus ngapain, hari besok harus ngapain, nanti sampai tanggal 17 April saya harus ngapain biar menang. Itu mereka sudah punya langkah. Sementara kita nyoblos tidak nyoblos masih masalah. Artinya kekuatannya betul-betul hilang, dan kita khawatir orang kafir baca itu, oh ini Allah Tuhan mereka mengatakan untuk menghilangkan kekuatan mereka, bikin mereka berdebat. Apa yang terjadi? Nah, itulah dimunculkan akun palsu, dimunculkanlah kelompok-kelompok yang kita khawatir kelompok itu memang bentukan mereka, dibentuk seakan-akan berdalil, seakan-akan yang tersohih, seakan-akan yang paling mengikuti generasi terbaik. Kita khawatirnya mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka ini sedang dimanfaatkan untuk menghilangkan kekuatan umat Islam. Sampai sini paham? Tidak yakin saya. Sampai sini paham? Ya sudahlah ya, dianggap paham aja lah, daripada waktu jalan terus ini ya Allah. Yang ketiga, antum buka Al-Anbiya 92, Al-Mu'minun 52. Al-Anbiya 92, Al-Mu'minun 52. Al-Anbiya 92, Al-Mu'minun 52. Ayatnya sama. Ayatnya sama. Apa Allah katakan di sana? Allah berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kata Allah, ini loh Islam ini, inna hadhihi ummatukum, ini umat kalian. Dan lihat, ketika ini yang diajak ngomong sama Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya inna hadhihi ummatuka. Kalau ka itu kamu satu, kalau kum kalian. Nah, ini kalau Allah mengajak bicara Nabi Muhammad, seharusnya kata-katanya kan inna hadhihi ummatuka, ini wahai Muhammad adalah umatmu. Tapi tidak, Allah bilang apa? Inna hadhihi, bukan ummatuka, tapi apa? Ummatukum, umat kalian. Dari sini sudah diketahui. Karena apa? Di dalam Al-Quran setiap kata itu memiliki makna masing-masing. Tidak bisa antum lewatin begitu saja, tidak bisa. Maka ada ilmu tafsir Al-Quran itu yang betul-betul berbicara tentang lafaz Al-Quran, dan ada kitabnya. Cuma antum hati-hati, karena penulisnya ini akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya apa? Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa akal di atas dalil. Jadi kalau ada Al-Quran ataupun ada sunnah yang bertentangan dengan akal, maka itu mesti salah, tidak mungkin, karena tidak akan Al-Quran itu bertentangan dengan akal. Akhirnya apa? Bukan akalnya yang di-upgrade, tapi Qurannya yang dihapus. Oh ini tidak cocok, ini ngawur, ini salah, ini tidak sahih, ini tidak mutawatir. Nah itu Mu'tazilah, dan banyak penyimpangan yang lain dari kaum Mu'tazilah. Sudah. Nama kitabnya saya ingetin sekali lagi, jangan sampai salah, nanti saya khawatir disalahfahami. Ingat, kitab ini penulisnya orang yang akidahnya Mu'tazilah, maka hati-hati betul. Dia nulis kitab tafsir, judulnya apa? Al-Kasyaf. Al-Kasyaf. Kasyaf itu membuka sesuatu yang tertutup. Sebelumnya ada kasyaf, ada penutupnya, kemudian dibuka gitu ya. Dibuka. Dan isinya apa? Yaitu ngoncei. Ngerti ngoncei?
mengupas, menguliti makna masing-masing lafadz Al-Quran, dan dipakai oleh para ulama ahlu sunnah. Cuma para ulama mengingatkan, tapi kalau Al-Imam Az-Zamakhsyari, ini penulisnya namanya siapa? Imam Zamakhsyari, kalau dia berbicara masalah akidah maka jangan diambil karena akidahnya Mu'tazilah. Sampai sini paham ya? Jadi ulama tetap pakai enggak kitabnya? Dipakai. Tapi ulama memperingatkan ketika yang dibicarakan akidah maka hati-hati jangan diambil. Ini salah satu dalil bahwa ambil baiknya buang buruknya itu masuk. Lah ini kitabnya ulama. Antum tahu kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali yang dikatakan banyak hadis yang palsu gitu, banyak hadis yang dhaif. Antum lihat para ulama ahlu sunnah banyak memberikan syarah. Syarah itu penjelasan. Loh, kenapa? Iya, karena lebih banyak baiknya dibanding buruknya. Maka mereka beri catatan, mereka beri penjelasan. Karena apa? Lebih banyak baiknya dibanding. Nah, maka kalimat-kalimat ambil baiknya buang buruknya itu kaidah batil. Yuk, jangan-jangan omongan antum itu yang batil. Kita jadi khawatir. Kalau antum mau semuanya baik, kita ini bukan malaikat. Coba angkat tangan malaikat-malaikat coba yang hadir. Coba monggo angkat tangan. Malaikat tak bersayap. Mulai. Sudah. Maka apa artinya hadirin? Tidak bisa yang semacam itu. Ini perkara-perkara yang wajar di kalangan para ulama. Sekarang lihat, inna hadhihi ummatukum, itu Al-Anbiya. Kalau Al-Mu'minun wa inna hadhihi ummatukum. Ketika Allah mengatakan umat, bentuk kalimat yang diajak ngomong bukan hanya Nabi Muhammad, tapi apa? Kalian. Artinya kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan umat ini. Allah katakan umat kalian ini bagaimana sifatnya? Allah bilang inna hadhihi ummatukum. Allah bilang umat yang bagaimana ya Rabb? Kami mau tahu umat kami ini, yang kami ini muslim, artinya muslimin ini umat yang seperti apa? Allah bilang ummatan wahidatan, umat yang, takut saya dikira kampanye nanti. Ini umat kalian umat yang satu, tidak usah pakai jari ya, umat yang satu. Dan Allah mengatakan ayat berikutnya, wa ana rabbukum fa'budun, karena aku Tuhan kalian maka sembahlah aku. Jangan mbak, sembarangan mbak yang di belakang, nggak boleh loh mbak kampanye. Sudah, maka ini umat kalian umat yang satu. Allah bilang karena aku Tuhan kalian, fa'budun, maka sembahlah aku. Artinya Allah mengikat kita sebagai umat yang satu itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah kita sama. Antum lihat nanti pulang buka ayatnya. Dan begitu cara membaca Al-Quran, tidak asal lewat. Tidak begitu. Antum lihat ini kalimatnya apa? Kenapa di ayat yang lain kalimatnya berbeda? Kenapa di ayat yang lain menggunakan lafaz yang berbeda? Ada maksud dan artinya. Karena setiap kata memiliki makna. Nah, itu ayat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ayat yang Al-Mu'minun, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku Rabb kalian kata Allah, maka bertakwalah kepadaku. Dua ayat ini sama, yang mengikat kita menjadi umat yang satu. Maaf ya, bukan masjidnya sama, beda masjid ala kulli hal biasa, beda pengajian selama masih dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah. Dan antum silakan lihat dalam kitabnya Al-Imam As-Safarini, ini ulama sunnah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama salaf. Namanya siapa? As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika ditanya, ya imam, manhum ahlu sunnah wal jamaah, siapa mereka itu ahlu sunnah itu siapa? Apa jawaban mereka? Thalathu firq, 3 kelompok. Nomor 1, al-asy'ariyah, asy'ariyah. Jadi orang yang berakidahkan asy'ari itu oleh Imam Safari ini dibilang ini masih masuk ke dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, al-maturidiyah. Maturidi akidahnya teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, Maturidi ahlu sunnah. Yang ketiga, ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Kalau bahasa kita sekarang, teman-teman salafi yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, yang berpegang keras dengan hadis.
harus sesuai dengan hadis. Hadisnya mana? Sahih apa dhaif, kan begitu. Ini termasuk ahlu sunnah. Jadi jangan saling mengklaim di antara yang tiga ini podo sama, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan ahlul hadis. Ini ahlu sunnah. Maka Allah mengikat kalimat kita ini menjadi umat yang satu, bukan karena masjid, bukan karena pengajian, bukan karena alma mater, bukan karena sama ustadz, bukan macam-macam, tapi karena Allah yang satu yang kita punya sama. Kalau Allah kita sama, sudah, mau apa? Ayolah. Kalau ada salah-salah, ingetin dengan baik. Kalau ada kurang-kurang, tutupin. Kalau ada sesuatu yang dianggap kurang pantas, ingatkan. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, ayo diskusi, ketemu. Maka Gus Wahid yang saya ceritakan tadi, itu ketika kumpul bersama kami di Malang, beliau bilang apa? Kita ini eker-ekeran, ngerti eker-ekeran? Yo, saling bertikai semacam ini, masalahnya cuma satu. Kita ini tidak saling kenal, cuma itu dok, tidak saling kenal. Maka beliau bilang apa? Yuk renang bareng. Ayo renang bareng. Kita sewa kolam renang gitu, tidak boleh ada perempuan. Kita mau tutup private gitu, ngerti? Maaf ya, aduh keceplosan, maaf. Jadi kolamnya pribadi, tidak boleh ada perempuan. Kalau perlu renangnya malam-malam gitu yang seru. Nanti setelah renang ada kambing gulingnya. Ayo ustadz itu kumpulin. Ayo renang bareng kita. Setelah renang, wes tidak usah ngomong agama, belas wes. Lek perlu bal-balano. Real Madrid ya apa? Waduh ngawur Madrid kan, waduh itu dimainin wasit itu. Atau macam-macam sudah. Nah, karena apa? Kita tidak saling kenal. Coba kenal, ketemu, duduk, ngopi bareng. Kalau perlu ayo renang bareng. Kalau perlu bikin camping bareng. Kalau perlu bikin kompetisi futsal bareng. Tidak cocok sepan sih kile wis cuklen. Waduh, serem juga ya. Tidak begitu. Ayo supaya kenal. Kalau sudah kenal, komunikasi lebih mudah. Kita tidak berani komunikasi gara-gara apa? Anak takut, anak itu lihat itu jenggotnya panjang, itu kelihatan serem itu. Sudah jenggotnya panjang, dahinya masya Allah, hitam-hitam sampai rada abu-abu itu. Itu kayak belum tentu. Antum kan tidak bisa ngelihat orang dari luarnya saja kan, hatinya belum tentu. Siapa tahu antum ada orang yang kelihatannya keker, masya Allah, rambut panjang, mungkin zaman dulunya kurang baik, tatuan, tapi pas sholat nangis. Kenapa nangis? Iya, ini tukang tato lagi libur, saya pengen nato satu lagi. Nah, ternyata nangis dia waktu sholat kan. Artinya ini hatinya pun lembut. Ketika tukang tato tutup saja dia bisa. Ini contoh saja ya. Nah, maka seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling penting, Al-Hujurat 9 dan 10. Ini baru halaman pertama ya. Ana siapin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu halaman 40 menit. Jadi kalau 7, 40 kali 4, insya Allah sebelum jam 9 selesailah kita. Kenapa? Ada yang salah? Jangan lebay lah ya. Sudah. Ini yang paling penting, Al-Hujurat 9 dan 10. Apa Allah katakan di sana? Yang kita ingatnya, yang kita ini akrab, yang kita ini hafal, yang kita ini sering dengar cuma 10. 9-nya jarang. 10-nya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan saudara kalian yang bertikai. Nah, ini ayat ke-10-nya. Semuanya tahu kan? Innamal mu'minuna. Wah, ini ayat masya Allah, habis-habisan dipakai khotib terus ini. Tidak pernah ganti ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Ayo kita ini saudaraan. Ayo kita ini baik. Aku saudaramu, kamu saudaraku. Ayo kita tolong menolong. Ayo kita saling menutupi. Tapi antum tahu enggak ayat sebelumnya apa? Ayo, jangan googling lagi antum ya. Ayo, ayat sebelumnya, ayat ke-9, Al-Hujurat 9. Ini pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Sahabatku, saya keliru, saudaraku terus sahabatku. Ayo, ayat 9, angkat tangan. Jangan buka Google, buka Quran. Lu ampuh mana iki ya? Yang lain tanpa Google atau putri silakan buka Al-Quran. Saya kasih buat bunda saja. Ini orang masya Allah. Ini hadiah, tolong diambilin mbak ya, buat beliau. Itu bunda yang duduk di tembok.
Saya sudah angen-angen, saya mau kasih apa sama bunda ini. Tolong mbak diambilin mbak. Anda tidak mau nolong saya mbak? Jahat sekali ya. Belum pernah kualat mbak. Jazakillah khair. Sudah, sabar. Itu buat bunda. Ayat 9 apa coba angkat tangan? Ayat 9. Al-Hujurat 9. Wis buka enggak apa-apa sudah. Buka antum lagi yang lain. Ayat tafadhal. Ada ketemu Al-Hujurat 9. Wa in sudah betul, tidak usah panjang-panjang. Betul. Jazakallah khairan. Tolong diambil. Ayatnya apa yang ke-9? Kita ini tahunya yang ke-10 tok. Yang 10 apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara. Ente beriman, iman, anak iman, saudara kita. Ente beriman, saudara. Ayat sebelumnya lebih ekstrim dibanding itu. Bukan sekedar Allah katakan kalian bersaudara, bukan. Allah bilang apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok, wa in ta'ifatani, dua kelompok, dua ta'ifah, dua perkumpulan, dua majelis taklim kalau bahasa kita ya, dua jamaah pengajian, iqtatalu, mereka itu saling berbunuh-bunuhan. Antum tahu bunuh-bunuhan kan? Bukan cuma perang mulut. Perang mulut cemen. Antum tahu di zamannya Abdullah bin Abbas ada laki-laki lamarannya ditolak, perempuannya dibunuh kok. Oh ini keren, antum lamaran ditolak nulis status. Cemen antum. Bunuh, itu jangan. Astagfirullah, streaming. Lupa. Nah, ini contoh di zaman Abdullah bin Abbas. Jadi antum kalau mau tahu, kalau tidak percaya, saya tidak nyuruh bunuh. Antum buka kitab Al-Adabul Mufrad hadis yang pertama. Kitab apa? Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari hadis yang pertama. Ada seorang laki-laki ngelamar perempuan, lamarannya ditolak. Belum sempat dia pulang jauh, laki-laki lain datang, lamarannya diterima. Saya ditolak, dia diterima. Saya tidak dapat, kamu tidak boleh dapat. Biar orang lain semuanya tidak dapat, saya bunuh perempuannya. Dibunuh, selesai urusan. Tidak pakai status, tidak pakai Ustadz galau, tidak pakai galau, berangkat dia. Ini ditolak. Inna ma'al usri yusra. La ilaha illallah. Ini ayat buat perang ini. Ini ayat untuk orang yang betul-betul kepepet. Antum ditolak calon, inna ma'al usri yusra. Kaboten ayat. Ayat yang lain saja antum ya. Ayat-ayat cintalah atau apalah ya sudah. Nah sudah, maka ayat sebelumnya Allah katakan wa in ta'ifatani, kalau ada dua kelompok manusia iqtatalu, mereka bunuh-bunuhan. Sudah betul-betul bunuh-bunuhan. Ana pegang pedang mau bunuh antum, antum pegang pedang mau bunuh ana. Tinggal siapa yang cepet aja. Sudah mau bunuh, sudah tidak ada niatan lain. Yang keduanya berbunuh-bunuhan. Allah bilang apa? Fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Dan inti ayat ini yang kita ambil apa? Allah melihat, Allah mengatakan, Allah menyebutkan dua kelompok orang yang saling memerangi, Allah tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Bayangin, itu sudah bunuh-bunuhan. Antum ana bunuh, antum bunuh ana. Ini Allah bilang apa? Kedua kelompok itu orang yang apa? Beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, mereka beriman dua-duanya. Ini sudah bunuh-bunuhan. Kita baru beda kunut. Ente bukan beriman ya. Ente keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Manhajnya mulai lalat. Manhaj ana dibilang pramuka, coba antum bilang. Ngaji sama siapa? Ustadz Rifki. Ustadz pramuka. Pramuka, apa pramuka? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Padahal waktu SD nggak pernah ikut pramuka. Anak paling nggak seneng camping-camping itu. Sekarang sudah lulus SD dibilang anak pramuka. Alhamdulillah dapat jabatan baru sudah. Maka Allah katakan dalam ayat ini, sekiranya dua kelompok orang beriman bunuh-bunuhan. Artinya sudah sampai bunuh-bunuhan saja, Allah tidak mencoret keimanan mereka. Artinya Allah tetap mengakui keimanan mereka. Lalu Allah bilang fa aslihu bainahuma. Baru ayat berikutnya Allah katakan, kenapa ya Allah kami harus mendamaikan mereka? Allah bilang karena orang beriman itu bersaudara. Nah, kemudian berikutnya ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan mengenai al-muslim akhul muslim. Anda muslim, saya muslim, maka kita saudara.
Tidak usah pertanyaannya kejauhan. Ngaji di mana? Kadoan. Sudah, muslim. Ente muslim. Kelihatan sholat, sudah selesai urusan. Kita saudara sudah. Jangan disembunyiin sendalnya. Nanti mas sholatnya gak podo. Mari sholat. Lah kok tanganku ditarik dijak salaman. Tak golei sandalnya, tak singit nomor ini. Tidak usah sampai begitu juga, iya. Yang penting dia sudah muslim dan dia sholat, dan Rasul tidak ngasih kriteria banyak-banyak. Antum lihat dia jenggotnya sepanjang apa ya, antum lihat ujung kakinya di mana, antum lihat dia kalau sujud itu tangan dulu apa lutut dulu, jangan kepala dulu, jangan. Bahaya kalau antum pilih yang mana. Antum kalau sujud turun dari i'tidal terus sujud, itu antum duluan lutut atau tangan? Ya kalau dua-duanya masih bagus lah. Kalau yang ketiga baru sesat ini. Kalau dia tidak tangan dulu, tidak kaki dulu, kepala dulu, ini sesat, betul sesat kalau yang ini. Selama tangan atau saudara kepanjangan. Maka Rasulullah tidak pakai kriteria macam-macam. Rasul bilang al-muslim, orang Islam. Dan Islam ini adalah taraf yang terendah. Ini level paling rendah di dalam standar kebaikan, kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Nomor 1 muslim, nomor 2 mukmin, nomor 3 muhsin. Islam, iman, ihsan, kan begitu. Artinya apa? Ketika orang Arab Badui datang sama Rasulullah, wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah lalu mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman. Rasul bilang melalui ayat Al-Quran, la wa qulu aslamna, kamu belum beriman. Cukup katakan untuk level kamu ini saat ini, katakan kami sudah Islam. Nah, artinya levelnya rendah. Wes pokok gelem salat ngono lho bisa. Bahkan pun ini ekstrim, tapi jangan dipotong videonya. Wah, nanti ditahdir lagi saya. Dalam tanda kutip, kalaupun sampai dia tidak sholat, tapi dia masih yakin sholat itu wajib, dia tidak sholat hanya gara-gara kedorong nafsu saja. Selama dia masih mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muslim, maka dia saudara. Al muslimu akhul muslim. Lalu Rasulullah beri konsekuensinya apa? Kalau antum muslim, ana muslim, konsekuensinya Rasul bilang la yadhlimuhu, tidak boleh zalim. Tidak boleh apa? Tidak boleh zalim. Zalim baik secara lisan atau zalim secara perbuatan, atau bahkan zalim secara perasaan. Duh, ya apa Ustaz zalim perasaan? Siapa bisa ngukur perasaan? Ya Allah yang ngukur. Tidak mungkin saya katakan sama antum zalim ya sama ana. Loh, ana gak mukul antum Ustaz, ana dengan iya, hati antum itu ngenyek ana. Loh, dari mana ana tahu? Kan tidak mungkin. Yang tahu siapa? Allah, karena nanti Al-Hasib, yang maha menghisab itu siapa? Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu mata-mata yang khianat, dan Allah tahu apa yang tersimpan, pengkhianatan yang masuk di dalam hati. Allah tahu. Maka hati-hati. Nah, maka zalim secara hati bagaimana? Suudzon, zalim. Orang menyampaikan ilmu dengan penjelasan para ulama salaf, dengan pendalilan yang disampaikan di dalam ulama-ulama madhab, jelas rinci, dibilang pengikut hawa nafsu. Rasul bilang begini kok dia begitu. Tak kasih contoh supaya tidak gampang-gampang menganggap orang lain itu pengikut hawa nafsu. Setengah nempas, tidak boleh lebih dikit. Jahat antum. Insya Allah baru di sini anak digituin. Tidak mau lagi anak kesini ya. Sudah sekali aja. Begini, lihat. Satu dalil saja, satu contoh saja, biar kemudian kita ini tidak mudah apa? Tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi orang-orang yang sudah belajar. Contoh begini, dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, termasuk disampaikan pula oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dua-duanya riwayatnya sahih dari sahabat yang sama. Rasul mengatakan ghuslul jumu'ati wajib
ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib untuk setiap orang laki-laki yang sudah balik. Rasul bilang hukumnya apa? Rasul bilang hukumnya apa? Lala, saya sekali lagi ya, biar antum maaf ya, ini laki-laki. Ghuslul Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Arti bebasnya, mandi Jumat untuk laki-laki balik wajib. Artinya Rasulullah mengatakan hukum mandi Jumat apa? Wajib. Sekarang lihat, mayoritas ulama mengatakan mandi Jumat hukumnya sunnah. Yang lebih keren lagi, Imam Malik perawi hadis ini, mandi Jumat wajib untuk setiap muslim. Imam Malik perawinya. Tapi dalam mazhab Malik, dalam mazhab Maliki, Imam Malik bilang mandi Jumat sunnah. Terus antum katakan Imam Malik tidak ngerti bahasa Arab. Rasul bilang wajib, dia bilang sunnah. Oh, Imam Malik tidak ngerti usul fikih. Imam Malik tidak ngerti. Ini Imam Malik mengingkari sunnah. Imam Malik menyelisihi perintah Nabi. Berani ngomong gitu? Ayo angkat tangan. Mana orang Jogja yang berani? Tak laporin sama muridnya Imam Malik antum. Bisa kuala 7 turunan antum nanti. Coba, mana yang bilang Imam Malik tidak ngerti bahasa Arab? Ini jelas wajib, Rasul bilang. Imam Malik bilang sunnah. Kenapa begitu? Artinya ada sisi pendalilan yang itu tidak bisa dibaca oleh orang awam. Mungkin Imam Malik melihat ada hadis lain yang menurunkan derajat wajib menjadi sunnah, atau mungkin kalimat wajib ini pun maknanya berbeda dengan apa itu lafaznya, dan itu awam semacam kita tidak bisa mengkoreksi. Kita ini taklid, kita ini apa? Taklid, ikut. Antum muqallid, antum taklid tidak? Kan sekarang ini muncul di teman-teman pengajian itu, maaf bicara ya, itu seakan-akan taklid itu haram, tercela, aib gitu loh. Oh jangan taklid, tak boleh taklid itu. Padahal dalam ilmu fikih manusia itu terbagi cuma 2. Kalau ndak muqallid, taklid, ya mujtahid, bisa ijtihad. Nah sekarang kalau kita ini mengaku bukan muqallid, bukan taklid, artinya kan berarti mujtahid. Nah sementara mujtahid yang diakui minimal 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Artinya kalau antum ngaku ana bukan taklid Ustaz, berarti antum ngaku ana sekelas Imam Syafi'i, ana sekelas Imam Malik. Oh bagus, tak ngaji sama antum mana. Lah perlu ulama-ulama bawahnya. Nah artinya apa? Ada cara pendalilan yang dengan tidak mudah kita bisa gampang-gampang mengatakan itu pengikut hawa nafsu itu. Wong dalilnya jelas loh, kayak gini loh, jelas loh. Anak-anak itu belum lahir bisa baca kok. Ya apa? Belum lahir anak-anak sudah bisa baca. Ini Ustadz sudah jelas begitu, lulusan pondok bisa baca kitab, lah kok menyelisihi? Tidak semudah itu. Nah ini caranya setan untuk merusak ukhuwah, kan begitu hadirin. Nah kemudian contoh yang kedua, Al-Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi. Imam siapa? Yahya bin Yahya Al-Laythi, muridnya Imam Malik. Orang yang hubungan suami istri di siang hari Jumat, hukumannya apa? Di siang hari Jumat, di bulan Ramadan siang hari, hukumannya apa? Ini bukan pilihan tapi urutan. Nomor 1, membebaskan budak. Nomor 2, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi pakaian orang miskin. Kan begitu. Ini bukan pilihan, urutan. Nah kemudian di zaman itu yang hubungan suami istri di siang Ramadan bukan rakyat, raja. Lalu tanya sama Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi, ya Imam, ini raja tanya, minta fatwa, dia tadi kepepet, kedorong nafsu, hubungan suami istri siang Ramadan, hukumannya apa? Dia tahu urutan pertama ini bukan pilihan, harus yang pertama dulu apa? Membebaskan budak. Tapi Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi tidak milih membebaskan budak. Dia bilang dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Loh kok bisa? Ini kan ayatnya urutan. Budak dulu, kalau punya budak bebasin budak. Kalau tidak bisa bebasin budak baru puasa 2 bulan. Lalu Imam Yahya bin Yahya Al-Laythi bilang apa? Kalau dia disuruh bebasin budak, jangankan 100 budak dia bebasin, dan tidak ada jera untuk dia. Tidak jera karena gampang. Maka ini fikih. Rotok serius loh ini, hati-hati loh, serius loh ini. Ini fikih.
Lalu dicela sama ulama yang lain, Yahya bin Yahya Al-Laitsi, kamu mengingkari ayat Quran, ayatnya bilang bebasin budak, kamu suruh dia puasa. Tapi karena akhlaknya ulama zaman dulu jempolan, mereka tidak langsung ngomong, jangan ngaji sama Yahya bin Yahya Al-Laitsi ya, dia itu syubhat. Allah bilang bebasin budak, dia suruh orang puasa. Enggak, datang diskusi. Kenapa ya Imam? Dijelasin begini, karena yang hubungan suami istri ini raja. Dan budak jangankan 100 bebasin bareng gampang, enggak jerah dia, enggak berat buat dia. Padahal hukuman itu untuk memunculkan efek jerah. Kalau bebasin budak enggak jerah dia, mane. Berapa budak? 1. Tiap hari anak akan hubungan suami istri. Anak punya 30 lebih kok. Satu. Nggak jerah, padahal hukuman untuk jerah. Akhirnya apa? Anak pilihlah yang kedua. Supaya dia jerah, anak suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Baru ulama yang lain bilang, kalau itu pertimbangannya maka bagus. Lihat ini, kalau ada diskusi enak. Kita ini nggak diskusi, langsung ngabur inti. Itu habis sholat, zikirnya kenceng. Dia tidak tahu kadang-kadang di tempat kita ini orangnya sudah tua, baru sholat kemarin sore. Kalau kita tidak kenceng, dia diem. Ganteng kali Ustadz ini ya. Nggak ngerti zikir. Maka terkadang keadaan berbeda tempat itu berbeda cara. Bukan berarti kita mau menyelisihi sunnah, bukan. Tapi kita punya pertimbangan. Loh Ustadz, antum pertimbangan, berarti antum menganggap pertimbangan antum lebih bagus dibanding hadis. Bukan. Kita tahu keadaan mana kita pakai hadis, mana kita pakai hadis yang lain. Faham ya? Nah, sampai sini ya cukup 1 lembar aja. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mafi as'ilah, tak pakai pertanyaan. Sudah 5:30. Marah dia nanti. Itu mukanya udah melotot, lihat itu matanya itu. Serem dia. Namanya Aji. Antum mentang-mentang kemarin kakinya kesangkut di pagar. Waktu dia loncat salah ngelihat Mila tuh ada sekarang serem sama anak dia, nggak boleh jahat antum sama ustadz ya, kualat. Jadi mungkin pembukaannya seperti itu. Nanti insya Allah malam akan dilanjutkan pengajian di teras dakwah. Temanya antum bacainlah temanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.